Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Yudi Kusradityo. Saya dari Universitas Dinamika, program Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban praktikum akuntansi tentang ujian akhir semester. Soal yang pertama, yaitu pada kasus bengkel Sanjaya dealer mobil. Pada kasus pertama, di sini dealer mobil Sanjaya ini telah mengeluarkan modal awal sebesar 45 juta, menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45 juta. Maka yang tertera pada bukti pengeluaran kas yaitu dibayar kepada perusahaan dealer sejumlah 45 juta keterangan setor modal pada tanggal 1 Maret 2020. Lalu yang kedua, Sanjaya menambah uang kas dengan meminjam uang bank BUMN Mandiri sebesar 25 juta. Di sini keterangannya hutang usaha. Kenapa hutang usaha? Karena bengkel dealer mobil ini telah meminjam uang kas dengan meminjam uang ke bank BUMN sebesar 25 juta. Maka keterangannya yaitu hutang usaha sebesar 25 juta. Lalu yang selanjutnya, bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya telah membelikan perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Maka kasnya dikeluarkan sebesar 7 juta untuk membeli perlengkapan tadi. Maka dari itu, keterangannya membeli perlengkapan pada tanggal 6 Maret 2020. Lalu yang selanjutnya, soal selanjutnya, pada tanggal 9 Maret, Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan, dan liburan keluarga. Maka keterangan di sini prive atau keuntungan. Kenapa disebut keuntungan? Karena bengkel Sanjaya tadi ingin menikmati hasil dari jual beli tadi untuk liburan. Keterangannya pada 9 Maret dibayar kepada Sanjaya sebesar sejumlah 5 juta, keterangannya pref. Yang keuntungan tadi untuk buat jalan-jalan. Yang lainnya juga sama. Faktur ini salah satunya faktur. Faktur ini pada tanggal 12 Maret Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta. Secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Nah, KTY ini apa? Di sini dijelaskan 18 macam. Jadi ada 18 model alat kunci sebesar 7 juta. Item A, keterangan alat kunci mobil sebesar totalnya 7 juta. Lah, mesin kompresor kuantitinya kok ada 1? Karena jumlah dari mesin kompresor itu yang dibeli perusahaan hanya 1 sebesar 6 juta. Sedemikian juga oli mobil, spare part, juga suku cadang. Totalnya 4 juta. Perolehan dari 7 juta, 6, ditambah 6 juta, ditambah 3 juta, ditambah 4 juta. Ini totalnya sekian. Yang selanjutnya yaitu jurnal. Di sini jurnal, keterangan awal yaitu Maret, keterangannya kas di bank kan sebagai modal awal.
kas di bank itu sebesar 45 juta. Dan modal awalnya dikredit sebesar 45 juta. Jadi kita ngambilnya begini, nggak usah diketik, langsung saja teman-teman. Ini spread. Nah, jadi 45 juta. Sama halnya ini, tinggal copy dari atas. Yang selanjutnya, kas di bank. Debit, kan pasti kas kan pasti debit. Sebesar 25 juta. Nah, ini. Semisal dua-duanya kita hapus ya. Kita hapus. Kas di bank 25 juta, mengambil dari dokumen transaksi tadi. 25 juta, kita enter set. Nah, maka akan masuk dengan sendirinya. Jadi teman-teman tidak usah ngetik lagi. Sebenarnya tunjukkan hutang bank. Hutang bank ini kita langsung copy dari kas di bank ini, E8. Langsung enter. 25 juta. Yang selanjutnya yaitu perlengkapan sebesar 7 juta. Sebesar 7 juta. Nah, ini. Sama halnya sebelumnya, kita tidak perlu mengetik ulang, tinggal enter, lalu set, nah 7 juta. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, masukkan nomor ref, karena nanti akan memudahkan kita pada rekapitulasi Bengkel Sanjaya, pada tabel rekapitulasi. Oke, semisal nih hutang usaha kita hapus, hutang usahanya kita hapus, hutang usaha pada tanggal 17, pada tanggal 17, 9 juta 9.700.000, ya tanggal 17 ya, 9.700.000, berarti kita sama dengan 9.700.000, enter. Lah, Stephen juga set. Lah, oke, mungkin ke selanjutnya juga sama seperti itu. Lah, untuk mengetahui kita sama atau tidaknya, maka di sini saya menjumlahkan semua total dari ini, total dari yang debit ditambah debit, yang kredit ditambah kredit, maka yang hasilnya sama, berarti kita telah berhasil memasukkan dan menghitung nilai-nilai masukan dari dokumentasi ke jurnal umum. Yang selanjutnya yaitu dealer mobil rekapitulasi pada tabel rekapitulasi. Di sini nomor akun kita harus teliti karena harus paham satu-satu nomor akun. Semisal nih 111 itu apa? Kas di bank. Mana saja yang nomor akunnya sama. Contoh 45 juta. Saya hapus ya. Misal sama dengan yang nomornya 1111 apa aja? 45 juta. Ditambah cari lagi yang nomornya 111 25 juta. Ditambah 11 yang ada di debit, yang nomor akunnya 11 yang ada di debit 15 juta. Kita cari lagi, mungkin ada ya teman-teman, cuma 3, langsung kita enter set, totalnya 85 juta.
Yang selanjutnya juga sama, semisal di kredit nih, kredit, tabel kredit, karena harus tabel kredit kan. Jadi misalnya yang nomor akunnya 311, nomor akun 311, nomor akun 311 pada kredit 45 juta. Set, kita cari lagi teman-teman. 311. Kalau nggak ada, ya berarti cuma 45 juta ini aja. Yang selanjutnya juga demikian, sama. Kita memasukkan nomor akun yang nomor akunnya sama, 1131, 1131, 7 juta, 1131 ditambah 1131 yang ada di bagian debit, 1131 bagian debit, 1131 bagian debit 20 juta. Ada lagi kah teman-teman? 1131 ini berarti cuma 7 juta ditambah 20 juta. Nah, maka jadinya 5 juta. Contoh yang terakhir di kredit, misal nih 4211. 4211 mana ya 4211 yang ada di kredit, 4211 ditambah 4211 ditambah ini 4211. Oke, mungkin cuma. Nah, jadinya 8 juta. Totalnya ini sama kayak yang di sini teman-teman. Jadi kalau semisal kita total semua, jika hasilnya sama, maka kita berhasil atau benar dari memasukkan angka-angka tadi. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman. Nanti nomor akun ini kita harus teliti satu persatu. Jika salah satu, maka ke buku besar, ke neraca saldo akan salah semua. Yang selanjutnya yaitu di buku besar. Nah, di buku besar ini melihat yang ada di jurnal. Rekapitulasi. Jurnal yang tabel rekapitulasi ini ya teman-teman. Misal nih, buku besar. Oh, yang ada di debit berarti 85 juta. Maka kita masukkan. Set. Jurnal 85 juta, enter. Lalu 42.900. Dari mana 42.900? Dari jurnal yang nominalnya sama, 1111. Karena nama akunnya kan kas di bank. Kas di bank kan nomor akunnya 111. Jadi kita cari nih yang nomor akunnya 111 tapi berada di sisi kredit. Berada di sisi kredit. 111 berarti 42.900. Set. Saya lupa. 42.900. 111. Enter. Nah, kenapa kok hasilnya 42.900? Karena debit ketemu kredit, hasilnya dikurangi teman-teman. Contoh, sama dengan ini dikurangi 42.900. Enter, jadinya 42.100. Yang selanjutnya yaitu rekapitulasi apa ya? Kalau semisal nih rekapitulasi kas kecil, jika debitnya nggak ada, ya udah, berarti tetap saldonya 720. Ini juga sama. Nah ini nama akun perlengkapan. Nama akunnya perlengkapan
Berarti ini teman-teman. Nomor akunnya perlengkapan itu berarti 1131. Mari kita cek 27 juta. 27 juta dari mana? Tetap dari jurnal yang nomor akunnya sama, 27 juta ini. 27 juta, lalu 8 juta dari mana? Tetap teman-teman juga dari jurnal, tapi pada sisi kredit yang nomor akunnya 1131. Jadi begitu teman-teman ya. Selanjutnya juga sama sih, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pada neraca saldo. Nah, neraca saldo. Jadi yang hasil tadi kita penjumlahan pengurangan antar debit dan kredit dimasukkan kepada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini misal pada sisi debit. Nah, ini diolehkan dari mana, teman-teman? Pertama kita lihat dari buku besar kas di bank. Nah, 42.100 ini kan pada sisi debit. Maka hasil dari ini tadi dimasukkan ke neraca saldo. Seperti ini teman-teman. Nah, besar, masukkan sini, hasil. Loh ini kok kas kecil kok dikredit? Lah di sini buku besar karena hanya ada di kredit, maka dimasukkan ke bagian kredit saja. Selebihnya juga sama, tinggal dimasukkan seperti itu. Nah, ini kita kan teman-teman. Jadi semua yang ada di sini jika debit ketemu kredit, terus habis itu K maupun nomor akun kita harus teliti karena jika tidak maka akan salah satu kebelakangnya akan salah semua. Oke, ini laba rugi. Sebentar. Laba rugi, jurnal penyesuaian, dan air. Nah, pada tahap laba rugi ini yang dimasukkan hanya beban dan pendapatan, jumlah pendapatan. Pendapatan dari mana? Dari neraca saldo, teman-teman. Pendapatan kan tadi ada. Nah, pendapatan jasa ini. Pendapatan jasa ini kan tadi sudah dituliskan di buku besar. Pendapatan. Nah, pendapatan jasa pada di sisi kredit. Jadi ya, teman-teman harus hati-hati ya. Karena untuk menjawab soal ini, kita harus diperlukan ketelitian. Jika tidak, yaitu salahnya akan mengulang lagi. Jika salah satu akan mengulang di depan. Karena pendapatannya pada sisi sebentar, di buku besar, pendapatan jasa pada sisi kredit, maka laba ruginya karena ada satu, ya udah berarti udah masukkan pada sisi kredit. Langsung jumlah pendapatan juga 26 juta. Nih, misalnya saya kosongin semua. Pendapatan mengambil dari buku besar. Pendapatan jasa mana ya? Oh ini kredit. Langsung enter. Jumlah pendapatan juga sama dengan jumlah pendapatan ngambil dari sini. Nah, terus beban-beban gaji ini, beban-beban gaji. Nah, di sini kan sudah dijelasin ya.
6.200.000, 720.000, 8 juta. Teman-teman tinggal masukin aja. Misal saya hapus semua ya. Secara tidak langsung mereka akan berkurang. Sama dengan beban gaji pada melihat modal saldo. Beban gaji 6.200.000, enter. Selanjutnya beban listrik dan air. Beban listrik dan air sebesar 720, enter. Setelah itu beban lain. Beban lain ini pada neraca saldo kita lihat, 8 juta. Nah, teman-teman, saya sarankan di sini kita harus mengecek ulang di awal buku besar maupun di jurnal. Karena biasanya sudah nyampe sini sudah hitung-hitungan angkanya sudah sama, jumlahnya juga sudah sama, tetapi kadang kurangnya 0 pun kadang juga berpengaruh sih. Jadi total beban ini saya jumlahkan 6.200.000, 6.200.000 ditambah 720, ini untuk menotal, untuk menjumlahkan semua bebannya, teman-teman. Set. Nah, sudah. Jadi laba atau ruginya sebesar 9.800.000. 11.080.000 tuh. Lalu yang terakhir, masih ada 2 lagi tahapan. Yang pertama yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita harus memberikan keterangan itu pada tanggal 31 dan beban-beban yang ada. Jadi semisal nih keterangannya beban perlengkapan, kita lihat pada dokumen transaksi. Sebentar, dokumen transaksi jurnal penyesuaian 31 beban perlengkapan. Dokumen transaksi beban perlengkapan. Kok dokumen transaksi? Nah, pada buku besar, teman-teman. Jurnal penyesuaian, debitnya 8 juta, perlengkapan pada kredit 8 juta, beban sewa juga 7.500.000, sewa di Borneo 7.500. Nah, yang terakhir ini laporan perubahan modal Sanjaya Dealer periode Maret 2020. Pada awal kan kita sudah terangkan bahwa modal awal Sanjaya Dealer ini sebesar 45 juta. Lalu sebentar, laba bersih. Ya kan tadi kan modal awal kan 45 juta. Sedangkan kita lihat di sini juga 45 juta. Lah, cara untuk penambahan modal itu bagaimana? Penambahan modal itu kita mengambil dari laba rugi. Laba bersih kan berada di laba rugi. Mana ya? Nah, ini
kita ngambil dari sini. Jadi laba bersih sama dengan enter. Untuk pref-nya kita melihat dari neraca saldo. Neraca saldo. Nah, 5 juta. Set. Jumlah penambahan modal awal. Jumlah penambahan modal awal. Jumlah penambahan modal awal ini hasil dari pengurangan 11 juta dengan 11 juta dengan 5 juta. Jadi jumlah penambahan modal awal ini laba bersih kurangi pref. Dikurangi. Nah, totalnya 6.808. Lalu modal akhir. Lah, modal akhir ini perolehan dari mana? Perolehan dari 40 modal awal dijumlahkan dengan jumlah penambahan modal. Set sama dengan 51.080. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa dengan sabar mengerjakan soal ini karena kita harus dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Pada soal sini saya menangkap bahwa kita harus teliti dalam mengerjakan suatu hal karena nantinya akan berdampak pada kelanjutannya. Mungkin penjelasan dari saya cukup dari sini. Mohon maaf bila ada tutur kata atau perilaku yang saya tidak enak maupun penjelasan saya tadi terbelit-belit dan semoga kita dapat diberikan kesehatan dan di dalam pandemi ini kita harus tetap produktif. Selain itu, sebenarnya pandemi ini sangat berpengaruh sih di dalam faktor ekonomi.